Tetapi orang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebelum saya bertanya kepada clue yang kedua dan clue yang ketiga, sekarang saya tanya kepada Anda, siapa roh kebenaran yang memimpin kamu dalam seluruh kebenaran? Siapa? Jangan melamun. Kalau roh kebenaran di sini adalah Roh Kudus, maka gagal totallah fungsi ayat ini, yaitu memimpin dalam seluruh kebenaran. Apa yang mampu dibuat oleh Roh Kudus? Memimpin baptis, percik, dan selam saja tidak mampu. Memimpin tentang konsep ketuhanan saja nggak becus. Coba Anda pikirkan baik-baik, RK. Ini saya mohon maaf nih. Memimpin, apakah di gereja boleh ada patung atau tidak saja tidak mampu. Diakui atau tidak, kalian terbagi menjadi dua agama besar di dalam kekristenan, Katolik dan Kristen Protestan. Beda semuanya. Jawab, siapakah roh kebenaran yang dimaksud di dalam Yohanes 16:13? Ceder. Malam ini kita menang lagi, saudara. Makasih Bang Nathan. Tembakan. RK gua kasih kesempatan dia menang PK. Jangan ya. Bengong, jangan bengong. Iya, jawab bengong. RK. Udah hancur kok. Ayo. Loh, babak belur di Hong Kong. Ayo teman-teman, waduh nggak ada Sultan di sini nih. Jangan sampai si RK sudah kalah debat tapi dia terhibur dengan kemenangan PK ya teman-teman. Ada Nanda. Ya, jawab pertanyaan saya. Nanda, terima kasih. Jadi saya mencatat. Kamu berkata ya, ini saya mencatat. Kamu berkata tentang Nabi Muhammad adalah roh, ya. Lalu tanpa pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad tanpa daging? Sehingga kau mengatakan dia roh. Lalu kau juga mengatakan sebuah pernyataan bahwa goib, gak nampak. Roh itu artinya goib, gak nampak. Ini pernyataan kau di atas dengan pernyataan kau di bawah sudah logika falasi, sudah bertentangan, Anda. Pernyataan kau di atas dengan di bawah sudah bertentangan. Kau mengatakan Nabi Muhammad adalah roh. Dalam bahasa Inggrisnya namanya ghost. Ghost itu apakah tanpa daging? Apa ghost roh itu tanpa daging? Punya daging. Terus kau mengatakan Allah itu goib. Allah itu nggak nampak. Ini secara tidak langsung kau mengatakan Muhammad itu adalah Allah. Nggak nampak. Apakah Muhammad nggak nampak? Apakah Muhammad adalah ghost? Ini pertanyaan. Karena kau bilang, lalu kau mengucapkan di pernyataan ketiga bahwa Allah itu adalah roh. Kau mengucapkan di pernyataan ketiga bahwa Allah itu roh. Jadi, Nanda, tiga pernyataan kau, pernyataan pertama, pernyataan kedua, sudah logika falasi, saling berbenturan. Dari pernyataan kau saja, saya ingin kupas tuntas lagi otak kau, tentang filsafat otak kau. Ya, pertanyaan saya kepada kau, Nanda. Ya, apakah ghost, roh itu memiliki daging? Kalau roh tanpa daging, roh itu tanpa daging, Nanda. Muhammad ada daging nggak? Kamu udah malu. Logika kamu sudah berbenturan ini, Nandar. Saya catat semuanya. Kemudian, kalau kau mengatakan Allah itu goib, berarti secara tidak langsung kau sudah mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah sesuai dengan pernyataan kau di awal. Ya, karena gini, Nanda. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Apakah Muhammad diutus dalam nama Yesus? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Apakah kalau mengatakan bahwa dia adalah roh kebenaran, dikatakan penghibur, dia adalah roh kebenaran, Roh Kudus, apakah Muhammad diutus dalam nama Yesus? Itu pertanyaan kedua saya. Apakah Muhammad diutus dalam nama Yesus? Nandar, kacau balau logika kamu, Nandar. Logika kamu sudah kacau balau. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu, yang akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan. Ya, but the Comforter, which is the Holy Ghost, ya, which is the Holy Ghost, ya, ada definite artikel, the Holy Ghost, ya. Jadi Muhammad itu bukan ghost, karena dia memiliki daging. Allah itu adalah roh. Sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran.
Ya, jadi roh kebenaran itu bukan Muhammad, karena Muhammad tidak diutus oleh dalam nama Yesus. Di mana ayatnya Muhammad diutus dalam nama Yesus? Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 2. Kita eksegesis itu ya. Kita eksegesis itu ya. Kemudian, Nandar, dalam Textus Receptus ya, dia mengatakan hode parakletos pro pneumato hagion ho pamsei ho pater ento onomati mau ekeinos umas. Jadi parakletos to pneuma to hagion. Hagion. Muhammad bukan parakletos. Muhammad bukan pneuma to hagion yang berbicara berhubungan dengan hopater. Jadi Muhammad bukan hopater. Kenapa kau bilang Muhammad adalah bagian daripada hopater, daripada pneuma to hagion? Tolong kau jawab pertanyaan saya, Nandar. Jangan kau lari kemana-mana. Karena kau yang sudah membawakan dalil itu, kau harus mempertanggungjawabkan dalil itu. Kau yang sudah bawa dalil dalam Alkitab, kau pertanggungjawabkan. Kemudian Nandar, ya, kau perhatikan baik-baik. Ini kalau dia adalah roh kebenaran, kenapa dia mengajarkan dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-12? Dia mengajarkan apa? Kalau aku akan menimpa rasa takut kepada hati setiap orang kudus, maka tebaslah batang bagian leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Roh Kudus tidak pernah mengajarkan begini, Nandar. Roh Kudus tidak pernah mengajarkan untuk menebas batang leher mereka. Roh Kudus tidak pernah mengajarkan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Nabi Muhammad? Jawab kau, Nandar, jangan kabur kau. Aduh, RK ini kalah kamu. Kalah saya. Aduh, makasih ya teman-teman semuanya ya. Siap. Aku tahu kenapa dia nggak mau jawab, babak belur dia di awal, ya kan? Ini berarti debat malam ini lu bertanya, gue menjawab, lu nggak berani jawab pertanyaan gue. Teman-teman, inilah ya, malam hari ini katanya berdebat tentang siapa roh kebenaran, tapi dia nggak mau menjawab sepatah pertanyaan pun. Dari saya tanya siapakah roh kebenaran di dalam Yohanes 16:13, karena kalau dia jawab roh kudus sudah terbukti gagal memimpin Katolik dan Protestan untuk akur saja nggak pernah bisa ya, baptis yang benar percik atau selam nggak mampu, membimbing konsep ketuhanan Tritunggal atau Oneness atau Unitarian saja nggak becus roh kudus itu. Mohon maaf RK ya, ini fakta RK ya. Saya kan tadi sudah bilang di dalam Biblemu RK, bukan hanya Allah yang roh, tetapi malaikat-malaikat pun disebut roh nih RK ya. Ibrani 1 nomor 11. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Nah, di ayat di dalam versi yang lain ternyata malaikat yang melayani ini. Saya sudah mengatakan dari awal, makanya kamu harus fokus, jangan fokus koin RK. Koin itu bonus-bonus dari hamba Allah ya, dari jemaatmu dan hamba Allah di kalangan muslim. Harus fokus dengan apa yang saya sampaikan. Nabi Muhammad sebelum lahir ke dunia itu roh, bukan hanya Nabi Muhammad. Kamu, saya, Yesus sebelum lahir ke dunia adalah di alam roh. Makanya Al-Quran menjelaskan di dalam Quran surat Al-A'raf, alastu birobikum qalu bala syahidna. Rohnya RK, rohnya Yesus, rohnya Musa ditanya, bukankah aku ini Tuhanmu, Tuhan kalian? Yesus mengatakan, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Nabi Muhammad ketika Yesus mengatakan sebagai roh kebenaran, karena Nabi Muhammadnya belum lahir, masih dalam alam roh. Paham atau enggak? Masa dari tadi nggak paham dengan apa yang saya sampaikan? Ya Allah, RK. Nih, ayat Biblemu RK sangat jelas benderang loh. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Kamu ngalor ngidul berbicara tentang perang, berbicara tentang ayat Nabi ini. Ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bunuhlah, tebaslah, itu dalam konteks perang. Kalau mau saya tunjukkan, Yesus saja dia meminta untuk perang kok, membunuh orang yang tidak suka kalau dia jadi rajanya. Tapi saya nggak takkan kemudian terpancing dengan gayamu yang logikal falasi ya.
gayamu yang kemudian human error itu, saya akan tetap fokus terhadap pertanyaan saya. Siapakah roh kebenaran yang dimaksud oleh Yesus? Saya berulang kali menjabarkan, Anda nggak mau menjawab pertanyaan saya. Makanya saya bertanya, Anda ini forumnya berdebat atau Anda bertanya saya menjawab? Masih ada berapa waktu nih? Kita lihat nih. Di sini Yesus meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Dalam bahasa Ibraninya adalah menahem. Nah, yang jadi pertanyaan saya, tolong jawab ya. Kamu sudah berapa kali putaran nggak ada kamu menyampaikan jawaban atas pertanyaan saya. Nih RK, perhatikan ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Pertanyaan saya ulangi. Siapakah roh kebenaran yang dimaksud di dalam Yohanes 16:13 yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran? Kalau itu Roh Kudus, mohon maaf, gagal total. Mau memimpin kebenaran apa? Mimpin baptis yang benar saja tidak bisa Roh Kudus. Tapi kalau Nabi Muhammad jelas di dalam hadis, taroktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Kutinggalkan dua perkara yang tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama berpegang kepada dua perkara ini, Quran dan Sunnah. Oleh karenanya Nabi Muhammad memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Dari mulai kamu bangun sampai tidur kembali dalam Islam diajarkan. Yesus ngajari pemberkatan nikah saja enggak pernah Yesus. Sekarang saya tanya, siapa yang ngajari di gereja? Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah pasangan ini. Di mana Yesus mengajarkan tentang tata cara perkawinan, sakramen yang ada 7 di dalam gereja Katolik? Gak pernah. Yesus kemudian ada pemberkatan nikah diajari oleh siapa? Jawab kamu, jangan kamu nangis. Tuh kan, kalah kamu, penontonmu sudah tidak percaya lagi. Ditanya apa, jawab kemana-mana. Jangan nangis. Kalah kau. Menang. Ya. Menang. Wah. Oke, kamu lupa dengan pertanyaannya? Kalau lupa saya ulangi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Anak dan Roh Kudus diberkatilah Nandar, giliran pasangan waktu ini. saya Nandar, jangan. Oke, siap. Jawab, jangan melenceng lagi kau. Oke. Yang saya. Oke, Nandar, kau bilang Roh Kudus tidak membimbing kami antara Kristen dengan Protestan, Katolik dengan Protestan. Nandar, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami satu kudus, apostolik. Ya. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana? Kecuali kami mengajarkan yang lain. Kecuali kami mengajarkan yang bukan di luar dari Tritunggal. Satu kudus dan apostolik. Nandar, itu ya Nandar. Jadi tidak mungkin keluar daripada jalur. Kemudian Nandar ya, kasihan sekali saya bilang kalian, khususnya Nandar ya, kasihan sekali Nandar ini. Jadi Nandar ini ngemis-ngemis ayat Alkitab. Lah katanya Al-Quran sempurna. Kalau Al-Quran itu sempurna, kenapa dia ngemis-ngemis? Ingin sekali bahwa Muhammad itu adalah roh kebenaran. Nandar, kau nggak tahu malu Nandar, ngemis-ngemis Alkitab. Katanya Al-Quran sempurna, tetapi ngemis-ngemis di Alkitab. Maksa gitu, cengenges minta, oh pokoknya Muhammad itu adalah roh kebenaran, tertulis dalam Yohanes pasal 16. Kamu nggak tahu malu Nandar. Ya itu saya bilang kamu nggak tahu malu. Kalau Nandar mengatakan bahwa Muhammad itu adalah roh kebenaran, berarti Nandar mengatakan bahwa Muhammad adalah Allah. Ini dasarnya. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Emet. Jadi Allah itu roh. Jadi kalau bilang Muhammad itu adalah roh kebenaran, berarti Nandar mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah. Nandar, ajaran mana yang kau bawa Nandar? Ya, kemudian kalau kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 24, dia bilang apa? Allah itu roh. Dia bilang apa?
Pneuma hotheos. Ho itu sebuah definite artikel. Pneuma hotheos. Allah itu adalah roh. Ya, hotheos. Ya, roh. Allah itu roh. Ya, roh ini kamu pertanyaan kamu. Roh itu siapa? Roh Kudus itu siapa? Kalau kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 24, roh ini merujuk pada roh Allah. Roh ini merujuk pada roh Allah. Jadi karena pneuma hotheos, bukan roh Muhammad, tetapi roh Allah. Tetapi kalau kau mengambil dalil dalam Alkitab, mereka mengatakan Muhammad itu adalah Allah. Begitu. Kemudian kita perhatikan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Ini Nanda. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, oleh roh kebenaran itu, Nanda, kita berseru ya Aba, ya Bapa. Nanda, kamu nggak menyebut Allah dengan sebutan ya Aba, ya Bapa, nggak ada. Islam tidak pernah menyebut Allahnya dengan sebutan ya Aba, ya Bapa, nggak ada. Jadi kau jangan ngaku-ngaku. Oh, pertanyaan saya kan sesuai dengan ayat yang kau bawakan tadi. Pertanyaan saya tadi kalau kau ngejawab, Nanda, bahwa apakah Muhammad itu diutus oleh Yesus? Apakah Muhammad itu mengatakan dalam nama Yesus sesuai dengan ayat yang kau bawakan tadi? Ya, tolong kau jawab, jangan kabur. Pertanyaan saya tidak kau jawab. Apakah Muhammad diutus dalam nama Yesus? Sesuai ayat yang kau bawakan tadi. Itu tadi pertanyaan saya, nggak kau jawaban sama sekali itu, Nandar. Selesaikan dulu ayat yang kau bawakan itu. Jangan kau lari-lari, jangan kau kabur-kabur. Kemudian, apakah roh kebenaran mengajarkan orang untuk menebas batang leher? Kau bilang Yesus Kristus tidak mengajarkan tentang pernikahan. Yo, Matius pasal 19 ayat 8. Ya, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu sebuah hukum kanonik dalam gereja. Kalau jadi penjawab pertanyaanmu sudah saya jawab. Yesus mengajarkan pernikahan yang monogam. Itu Matius 19 ayat 8. Jadi tolong kau jawab pertanyaan saya, Nandar. Jangan kau lari dari pertanyaan saya, karena itu dalil yang kau bawakan. Saya sudah jawab pertanyaan kamu. Allah itu roh. Salah lagi RK. Kasihan nangis RK. Nandar. Mulai lagi RK. Nih gua ajarin. Semua pertanyaanmu gua jawab, tapi satu pertanyaan saya sudah 3 putaran nggak pernah kamu jawab. Tidak apa-apa RK, saya tidak akan memaksa kamu untuk menjawab. Biarkan iman Kristen yang di bawah tergoncang dengan gembala sidang, dengan gembala agung yang tak pernah terkalahkan oleh debater Kristen. Allah adalah semar badranai. Yesus di dalam RK, coba perhatikan kamu. Itu dalam Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus, benar diutus dalam nama Yesus, benar. Jangan tertawa kamu, saya tunjukkan ayatnya. Ya, jangan aduh nangis kamu. Di mana Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus? Ya, dalam nama Yesus berarti bukan ini ya, maksudnya atas permintaan Yesus. Di mana ayatnya? Benar, Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Perhatikan teman-teman ya, ini yang dimaksud. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Ia diutus dalam nama permintaan Yesus kepada Allah agar mengutus orang penolong lain. Di mana dalil Qur'annya, Nandar, evangelis terganteng di muka bumi? Di dalam Quran surat ke-61, Quran surat As-Saff ayat ke-6. Nabi Muhammad diutus dalam permintaan Yesus kepada Allah. Ya, kalau kamu mengatakan dalam nama Yesus tidak apa-apa. Quran menyatakan dalam permintaan Yesus. Ya, di dalam Quran surat As-Saff ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah
wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hada syihrun mubin. Dan ingatlah ketika Yesus Kristus mengatakan, wahai bangsa Israel, aku ini bukanlah Tuhan, aku ini hanya utusan Allah kepadamu saja, bukan ke orang Jawa, bukan ke orang Papua, bukan kepada orang Irian Jaya, tetapi hanya kepada bangsa Israel saja. Diutus dalam nama permintaan Yesus kepada Allah, agar Allah memberikan seorang penolong lain. Siapa namanya? Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hada syihrun mubin. Tetapi ketika Nabi Muhammad diutus kepada mereka, apa kata orang-orang Kristen? Hada syihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Nabi Muhammad diminta oleh Yesus di dalam Yohanes 14 ayat ke-16 karena penyimpangan si Paulus yang menuhankan dia. Makanya Allah menurunkan surat Al-Maidah ayat 72-73. Sungguh telah kafirlah, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Yesus adalah Allah. Kafir tempatnya neraka. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan Tritunggal. Sekarang semua pertanyaanmu sudah saya jawab. Satu pertanyaan saya akan ulangi. Siapakah roh kebenaran di dalam Yohanes 16:13? Jangan nangis RK. Lihat pandangan matamu itu penuh dengan kaca-kaca, awal mula dari air mata. Pertanyaan saya, tolong kamu jawab. Siapakah roh kebenaran yang dimaksud di dalam Yohanes 16:13? Kalau Roh Kudus gagal total. Di mana kegagalan totalan Roh Kudus? Nih, RK. Kamu nggak menjawab juga pertanyaan saya tadi beberapa nih. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran RK. Bukan hanya satu kebenaran, seluruh. Bagaimana ini adalah Roh Kudus memimpin cara baptis yang benar saja. Katolik dan Protestan tidak dibimbing, gagal Roh Kudus. Membimbing tentang konsep ketuhanan saja, gagal Roh Kudus. Makanya Yesus meminta seorang penolong yang lain untuk menjabarkan semuanya. Kamu tahu nggak ibadah gereja di dalam pemberkatan nikah, pemberkatan kematian itu siapa yang ngajarin? Ajaran manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan pemberkatan nikah. Tunjukkan siapa roh kebenaran kepada saya, terus seluruh kebenaran apa yang sudah dipimpinnya. Jeder kamu, jangan nangis. Lihat kamu terpana. Aduh, tobat RK. Roh kebenaran di situ hanya Nabi Muhammad. Kamu tidak bisa mengelak, kalah lagi RK kamu. Jeder. Kasihan kamu. Kamu membuat iman Kristen tergoncang kamu. Makasih Bang Nathan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai mau nangis RK. Jawab RK. Senang. Kamu jangan cuma cari koin RK. Jangan Saya mau beli mengecewakan. buat saya enggak, koin ini buat saya beli makan B2 besok, memakan saksan. Oh itu bentar. Untuk Oke. makan babi saja sampai Udah makanya bot, kamu yang bot. Kau main PUBG aja bot, yang. makanya kamu ini Diam. nggak pinter-pinter, makananmu babi sih. Jijik aku. Oke, Nandar. Oke, jawab ya pertanyaan saya ya. Iya. Teman-teman, 858 orang di live-nya Bang RK, 858 orang teman-teman ya. Saya baru lihat ajaran baru yang dibawakan oleh Nandar ketika berdoa. Nabi Muhammad berdoa dalam nama Yesus. Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Saya baru lihat ajaran baru yang Yonatan Nandar bawakan ini malam hari ini. Serius. Ajaran apa? Berarti memang nama Yesus ini berkuasa. Saya baru lihat Nandar omong malam era ini, Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Ajaran dari mana yang kau bawakan, Nandar? Secara tidak langsung kalian sudah murtad. Secara tidak langsung kalian ini sudah mengikut Yesus. Kalian sudah ajaran baru yang Nandar bawakan bahwa Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Wow. Keren sih Nandar. Sedikit lagi sih Nandar kamu udah menerima Yesus nih. Sedikit lagi.
Ya, kita buka ya Nandar ya. Aku meminta, ini ayat yang dia bawakan bahwa Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Aku akan meminta kepada Bapa. Sekarang dalam 99 Asmaul Husna saja, mereka nggak memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Ruah Haemet, kebenaran, roh kebenaran. Nah, roh kebenaran ini, siapakah roh kebenaran ini, Nandar? Roh kebenaran ini adalah Allah. Karena Allah itu adalah roh. Saya sudah jawab pertanyaan kamu dari tadi. Tetapi saya ingin mengatakan, kamu menanyakan tadi kan, siapakah roh kebenaran itu? Roh kebenaran bukan Muhammad. Karena Muhammad tidak ada hubungan dengan Alkitab. Muhammad tidak ada hubungan dengan Injil. Jadi jangan kau ngemis-ngemis seolah-olah Muhammad itu ada dalam Injil. Tidak ada hubungan. Nabi kalian dengan Injil kami tidak ada hubungan, Anda. Lalu kau mulai ngemis-ngemis bahwa Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Nandar, sengemis itu, sepengemis itukah kamu, Nandar? Sampai kau bilang Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Nah, ini bukan Kristen progresif. Nandar ini sudah kayaknya, maaf ya, Nandar, ajaran kamu ini kayak dalam namanya Kristen progresif. Saya tidak tahu, mungkin ajaran yang kamu bawakan ini ajaran baru. Luar biasa, Nandar. Sedikit lagi kau mendekati kebenaran, Nandar. Kemudian, Nandar, karena Allah itu adalah roh, Muhammad bukan roh. Karena roh, Muhammad memiliki daging. Allah itu roh, ya. Kemudian, Nandar, perhatikan baik-baik, Nandar, ya. Allah itu adalah roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh. Sejak kapan, Nandar? Nih, Nandar. Sejak kapan, Nandar? Sejak kapan kita menyembah Muhammad dalam roh? Sejak kapan kamu menyembah Muhammad dalam roh? Apakah Muhammad adalah roh? Sejak kapan kamu menyembah Muhammad dalam roh? Sehingga kau ngemis ayat ini. Itu pertanyaan saya. Sejak kapan kau menyembah Muhammad di dalam roh? Sesuai dengan ayat yang kau bawakan. Karena Muhammad itu adalah roh kebenaran, kan? Sejak kapan kau menyembah Muhammad dalam roh? Itu pertanyaan saya. Kalau kau menyembah Muhammad dalam tradisi gereja, filsafat gereja Katolik, penyembahan itu, latria itu hanya kepada Allah. Di sini berbicara penyembahan kami kepada Allah, latria kami kepada Allah, kepada roh kebenaran. Kalau kau mengatakan latria kamu kepada Muhammad, berarti filsafat kamu sudah kacau. Berarti kamu mengagungkan dan mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah. Sesuai dalil yang kau bawakan. Lalu kau kontradiksi lagi dengan kau punya gaya pikir. Kau logika falasi lagi, kau mengatakan dengan gaya pikir kau, Muhammad diutus dalam nama Yesus. Ajaran baru malam hari ini, Nandar membuat sebuah pernyataan bahwa Muhammad diutus dalam nama Yesus. Ajaran apa yang kau bawakan, Nandar? Lebih baik kau masuk Kristen progresif saja. Hebat sekali, Muhammad diutus dalam nama Yesus. Berarti keselamatan ada di dalam Yesus. Bertobatlah segera. Roh Kudus sedang menuntun kamu, Nanda. Alah lagi RK. Nangis dia. Nangis. Aduh, kasihan RK nih. RK udah tobat aja RK. Kamu jangan framing RK. Di awal saja kamu ada record kok. Nanti saya record kok. Oke. Kita lihat ya. Ayo. Mulai lagi kita. Si RK ini mainnya kurang jauh ya. Saya pernah nih jadi supervisor ya, SPV di salah satu perusahaan. Ini ya, saya waktu itu naktir makan tuh di restoran. Atas nama siapa ini? Teman-teman saya nih, atas nama Pak Nandar. Nah, Nabi Muhammad itu diutus atas nama Yesus di dalam permintaannya kepada Allah. Makanya Quran surat As-Sof, Quran surat ke-61 ayat ke-6 dicatat baik-baik RK. Ya. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum. Kata Yesus, ini Yesus yang mengkonfirmasi loh. Aku ini adalah utusan Allah, bukan firman yang menjelma menjadi manusia.
dan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Aku membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberitakan kepada kalian kabar gembira, yaitu kedatangan seorang nabi, kedatangan seorang rasul yang bernama Ahmad. Cari dalam Quran manapun, Quran surat manapun, jangan nangis. Teman-teman kaum muslimin, para asatid, cari, saya mohon bantuannya. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada nabi yang menyebut nama Nabi Muhammad secara langsung sebagai Ahmad kecuali Yesus. Karena di dalam bahasa Ibraninya, teman-teman perhatikan ini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dibaca dalam bahasa Ibraninya, abalhu, hu di sini kata ganti laki-laki loh. Aserhu, kata ganti laki-laki juga. Phonetic spelling dari Emet ini adalah Ahmed, Ahmad, sang kebenaran. Kenapa si RK tidak mau menjawab pertanyaan saya? Karena kalau Roh Kudus jawabannya pasti gagal total, RK. Baru clue yang pertama kamu nggak bisa menjawab. Saya jabarkan dari waktu yang tersisa. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Pertanyaan saya simple, sederhana, dan sangat jelas. Siapa roh kebenaran ini? Kenapa kamu ragu untuk menjawabnya, RK? Karena kalau kamu jawabannya Roh Kudus banyak gagal total di dalam semua hal. Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran apa? Sekarang Oneness dan Tritunggal saja berantem, Katolik dan Protestan saja rebutan, baptis mana yang benar. Di dalam gereja Protestan nggak ada gua Maria, Katolik ada gua Maria. Saya tahu betul gereja Protestan dan Katolik. Saya dulu pacar saya mantan itu gereja Protestan semua. Semua mereka mengatakan ex-girlfriend itu bahwa Katolik itu penyembah Bunda Maria. Diakui atau tidak ya? Saya jujur ini katakan. Ini baru yang pertama. Bagaimana dengan yang kedua? Katanya Tuhan untuk mengatakan dari dirinya saja sendiri nggak bisa, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini siapa yang di sini? Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Kalau ini Nabi Muhammad, dalil Qur'annya, Quran surat An-Najm ayat 1 sampai 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia berkata, menyampaikan firman Tuhan berdasarkan apa yang dia dengar. Apa itu namanya? Wahyu yuha. Firman yang disampaikan kepadanya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau Roh Kudus gagal total. Teman-teman, ada kita yang seumuran, kita anak 90-an, dulu ada seorang pendeta yang meramalkan kiamat tahun 2012, bulan 12 tahun 2012 tanggal 12. Gak terjadi. Itu atas pewartaan siapa? Pendeta yang mendengar dari Roh Kudus ternyata gagal total. 3 pertanyaan saya sekarang. Siapakah roh kebenaran? Kalau dia roh kebenaran adalah Roh Kudus, seluruh kebenaran apa yang dia pimpin? Kedua, kenapa kalau Roh Kudus adalah Tuhan berkata dari dirinya sendiri saja nggak mampu, nggak bisa? Ketiga, kalau Roh Kudus yang dimaksud sebagai roh kebenaran, apa saja berita yang dia sampaikan sehingga beritanya itu terjadi di kehidupan yang akan datang? Jeder kamu. Jangan nangis kamu, lihat wajahmu tuh. Kalau wajahku itu mempesona. Wajahmu itu RK lihat tuh. Ya Allah, sudah kusam, mencemaskan. Udah tobat saja RK. Beda nih, wajah cerah, wajah santai, wajah adem. Karena yang saya bawa adalah kebenaran Islam. Jawab ya, pasti kamu tidak lagi menjawab pertanyaan saya. Saya jamin nih, dia nggak bisa lagi jawab pertanyaan saya. Kasih. Fokusnya itu koin, dia itu nggak fokus dengan pertanyaan saya. Bagus. Oke. Ya Allah, kalah makanya. Fokus ya. Nandar progresif, diam. Ya. Nandar progresif. Ya, saya panggil dia Nandar progresif sekarang karena sudah berdua dalam nama ini. Aduh. Kasihan. Nandar progresif ini teman-teman. Jawab pertanyaan saya kamu. Awas nih, teman-teman pastikan nih. Nandar progresif, diam Nandar progresif. Dia nggak bisa jawab pertanyaan saya. Nandar progresif, diam Nandar progresif. Silakan. Ya. Oke, Nandar progresif, lucu sekali kau Nandar. Ya. Ya.
kau mengatakan hak emet itu merujuk pada Muhammad. Kau tidak malu? Hak emet itu merujuk pada Muhammad. Kau tidak malu? Nandar, ini salah satu bentuk self-existence. Ketika Yesus berkata aku, ini self-existence. Yesus Kristus tidak mengatakan dia, Yesus Kristus tidak mengatakan mereka, Yesus Kristus menggunakan kata ganti pertama tunggal. Aku. Ini self-existence. Akulah jalan. Ya. V'haderek. Bahasa Ibrani. Yesus ini adalah V'haemet. Bukan Muhammad adalah V'haemet. Bukan. Muhammad bukan, di sini tidak tulis kata Muhammad. Akulah V'haderek, V'haemet. Gak ada. Muhammad gak ngomong kayak gitu. Tetapi yang dikatakan di sini adalah Yesus berkata, akulah V'haderek, V'haemet, V'hakayim. Jadi Yesus Kristus mengatakan akulah V'haemet kebenaran. Muhammad bukan Muhammad yang ngomong di situ. Kebenaran di situ bukan Muhammad. Jadi kau jangan ngemis-ngemis ayat Alkitab sehingga kau ingin berkata bahwa itu kami adalah Muhammad. Bukan. Kau gak tahu malu, Nandar Progresif. Sudah mengatakan bahwa Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Udah gak tahu malunya kamu. Bojak bortung. Udah gak jelasnya kau ini bojak bortung. Ya. Kemudian bojak bortung. Saya membuka dalam Yohanes ya bojak. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu Nandar jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Dia di sini bukan Muhammad. Jangan nggak tahu malu kau Nandar. Dia di sini bukan Muhammad. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Jadi ketika roh kebenaran itu datang, dia akan menginsapkan manusia dari dosa, kebenaran dan penghakiman. Lah gimana mau menginsapkan dunia? Di sini saja ajaran untuk tebaslah bagian batang leher. Apa yang mau diinsapkan Nandar? Sementara ajaran saja untuk berbicara untuk tebaslah batang leher. Hah? Jadi apa yang mau diinsapkan? Roh kebenaran ini datang untuk menginsapkan dunia. Bukan roh kebenaran itu datang untuk berbicara untuk apa? Menebas batang leher orang. Ini tebaslah batang leher. Nggak ada Nandar. Jadi roh kebenaran itu datang menginsapkan akan dosa mereka, tidak akan percaya kepadaku. Lalu kau berbicara dalam surah An-Najm. Nandar, An-Najm ayat yang 1. Demi bintang, Al-Quran firman Allah bukan? Yes, firman Allah. Ya, kata kamu ya. Lah kalau firman Allah, kenapa dia mengatakan demi bintang ketika terbenam? Di mana kebenaran di sini? Siapakah kebenaran itu? Apakah yang kau maksud adalah bintang? Ya? Apakah yang kau maksud adalah bintang, Nandar? Nandar, logikamu udah bertubrukan. Jadi Salomo bilang apa? Jawablah orang bodoh dengan kebodohan. Nandar, mainmu kurang jauh Nandar, baru supervisor. Mainmu belum kurang jauh. Nandar, monitoring, evaluation, learning, accountability saya Nandar. Bukan SPV yang seperti kau bilang. Saya monef untuk UNICEF Nandar. Bukan supervisor yang kau maksudkan Nandar ya. Ya, jadi mainmu kurang jauh kalau bicara tentang statistik dan metodologi dengan saya. Gaya supervisor seperti apa? Mainmu, ilmumu kurang jauh dengan saya Nandar. Ya saya balik-balikin. Supervisor itu berbicara metodologinya seperti apa? Kelasnya saya ini sudah berbicara metodologinya seperti apa dalam sebuah perencanaan. Ya, jadi mainmu kurang jauh. Otakmu nggak nyampe kalau berbicara metodologi dan statistika dengan saya. Karena saya udah suhunya di situ Nandar. Bahkan untuk membuat Nandar bojak bortung, progresif, Nandar progresif. Mulai dia mau hujat tuh. Katanya bojak. Siapa yang menghujat? Saya bilang kau bojak bortung, Nandar progresif. Apa artinya? Coba.
Artinya nandar ganteng, nandar keren, bojak borto. Teman-teman, bener nggak artinya kayak gitu? Iya, bojak bortung itu artinya nandar keren. Kadah, gua nggak ngerti bahasa planet. Ya, Oke, Nabi gua Muhammad jawab. diutus dalam nama Yesus. Nandar progresif. Oke. Diutus dalam nama Yesus. dari Nandar, Hongkong. ini sudah 22, 32. Ya, kita sesuai. Kok Iya. kabur dia? Gas. Oke, kalau kau mau gas nanti saya gas terus. Iya, katanya sampai jam berapa tadi? Oke, nggak apa-apa. Aku nggak maksa kalau kamu mau kabur. Ya, Jam berapa? gas. Kita lanjut. Bunda Esti, sabar nanti Bunda Esti belum. DRK ini lain ditanya, lain dijawab teman-teman. Yesus saja, ini kan orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yahweh ya teman-teman ya. Di dalam Bible saja, coba ini ajaran Yesus ini. Nih, ajaran Yesus semua ini. Tuh, saya nggak mau membacanya ya, ngeri sekali teman-teman. Bahkan di dalam perjanjian baru pun Yesus mengajarkan untuk mengistiadatkan orang. Lukas 19 nomor 27. Ini kata Yesus nih, tulisan merah teman-teman. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari. Dan apa nih, ajaran kejam sekali dari Yesus ini ya, kejam sekali dia. Kemudian ya, kenapa Yesus di kepalanya dikasih mahkota berduri? Karena ayat ini Yesus berbuat makar seperti para OPM di Papua yang buat makar ya. Inilah terinspirasi dari ayat ini kayaknya ini OPM ini. Nah teman-teman, RK sekali lagi tidak sanggup menjawab pertanyaan saya. Yang lebih parah apa teman-teman? Kata RK, roh kebenaran adalah Yesus, berarti kamu wanes RK. Kalau kamu mengatakan roh kebenaran adalah Yesus, berarti kamu wanes. Ya, masa Yesus mengutus dirinya sendiri? Berarti kamu aliran wanes ini. Ini progresif ini, gaya baru. Nandar, emet itu adalah Yesus. Tadi katanya roh kebenaran adalah Roh Kudus. Ketika dia udah, wah kalau aku, jadi RK, aku tahu isi hatimu, tahu aku, makanya aku nyanyi nih, buka hatimu untuk baca Alkitab, sehingga kamu tahu roh kebenaran bukanlah Yesus, bukanlah Roh Kudus. Saya tahu kenapa kamu alasan gak mau menjawab itu Roh Kudus. Karena pasti kamu saya tanya balik, kan di awal kamu sudah mengatakan sama Nandar hati-hati nih, pasti kena jebakan Batman. Saya tahu kamu nggak mau terjebak dengan saya, karena kalau kamu jawab itu Roh Kudus, pasti saya tanya, kalau Roh Kudus, seluruh kebenaran apa yang sudah dibimbing oleh Roh Kudus? Saya tahu kamu pasti takut saya tanya begitu. Kalau dijawab Roh Kudus, bingung dia. Protestan dan Katolik saja baptisnya beda, ketuhanannya aja beda. Jadi kepemimpinan Roh Kudus dalam seluruh kebenaran itu apa? Karena kamu tidak sanggup, akhirnya kamu bingung sehingga mengatakan roh kebenaran adalah Yesus. Ini lebih bingung lagi. Bagaimana roh kebenaran adalah Yesus sementara Yesus meminta kepada Bapa seorang penolong lain? Kamu bisa Ibrani atau enggak sih? Masa katanya jabatannya lebih tinggi daripada aku? Lihat RK, jangan nangis. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi Nabi Muhammad itu dipinta oleh Yesus kepada Allah supaya dia menjadi seorang penolong yang lain. Kamu akui atau tidak ya, Nabi Muhammad ini ajarannya lengkap dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yesus boro-boro ngajarin doa makan, ngajarin tentang pemberkatan nikah saja Katolik dan Protestan. Kamu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Lalu baca dalam bahasa Yunaninya. Inilah Kristen di Indonesia.
gagal lagi. Aduh, kasihan kasih RK. Kasihan aku mukanya, ya Allah. RK gak tega. Coba perhatikan teman-teman, jujur ya, muka yang tenang, muka yang gemilang, RK atau saya? Coba perhatikan. Kamu kasihan sekali RK, kamu bikin orang Kristen tergoncang iman gara-gara saya. Kambing tetaplah kambing. Oke, ntar aku tanya nih sebelum dimulai. Berapa putaran lagi? Aku tanya nih, berapa putaran lagi? Saya jawab dulu inilah. Iya, iya, makanya berapa putaran lagi? Kamu jawab, terus kamu closing. Kamu jawab, saya jawab. Habis itu saya closing. Sebentar. Ini kamu. Saya jawab. Ya, ini kamu nih 5 menit, terus aku 5 menit, terus. Itu enggak lah, saya jawab. Ya, kamu closing. Saya jawab. Habis saya closing, baru kamu closing. Jadi kamu 10 menit ini ya. Kamu jawab, kamu closing, habis itu aku closing 5 menit. Oke teman-teman ya. Jadi 10 menit ini RK, dia jawab, dia closing. 5 menit jawab, 5 menit closing. Aku langsung ke closing. Kasihan aku gak tega. RK, buka dong kacamatamu. Tuh, Nandar, udah cukup. Oke, Nandar. Iya, silakan. Ya, perhatikan ini Nandar. Ya. Dalam Yohanes 14 ayat Akulah jalan itu. Bukan Muhammadlah jalan itu. Ini Yesua yang berkata. Waha emet. Dan kebenaran itu. Yesua, jangan potong Nandar, ya, jangan nanti tambahkan waktu nggak apa-apa. Itu bukan dibaca Nandar, diam dulu Nandar, diam Nandar, jangan potong Nandar. Ini waktu saya, jangan penakut Nandar. Ya, jangan penakut. Ya. Salah bacaannya. Diam, wahaderek, ya. Terus dia bilang apa? Wah emet. Jadi emet di sini bukanlah Muhammad, tetapi Yesua. Nih, Yesua. Ya, terus dia bilang apa? Wahak kayib, kehidupan, hidup dan hidup. Nandar, di sini bukan Muhammad Nandar. Mau sampai kapan kau ngemis-ngemis? Tetapi di sini Yesua lah kebenaran itu. Mau sampai kapan kau ngemis? Nandar, tidak akan kau dapat Nandar. Ya, terus kau mengatakan Yesus Kristus tidak mengajarkan perkawinan. Nandar, Yesus Kristus mengajarkan perkawinan monogami. Ya, sekali seumur hidup. Yesus Kristus tidak mengajarkan kawinlah 2, 3, atau 4 sesuai Anisa ayat yang ketiga. Gak ada. Hendaklah engkau setia. Ya, ya, setia pada pasangan, baik susah maupun senang, untung maupun malang. Dia tidak mengajarkan pukullah sesuai Anisa ayat yang ke-34. Pukullah istrimu, pisahlah ranjang. Gak ada Yesus Kristus dan mengajar kayak gitu. Jadi berbicara tentang sakramen perkawinan, itulah yang diajarkan tradisi gereja, tradisi suci, ya, yang diajarkan, dan Yesus dibawa dari tradisi para rasul. Karena apa? Kita mempunyai dasar semua nanti. Contohnya, saya ambil contoh. Rasul Paulus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Irenaeus, Irenaeus muridnya Santo Hippolytus. Tradisi itu turun sampai ke bawah gereja. Nandar, kau sampai kapan kau ngemis-ngemis bahwa Muhammad itu adalah kebenaran dalam Alkitab? Sudah tidak tahu malu kau Nandar? Ya, sudah kau katakan bahwa Muhammad itu adalah Muhammad diutus dalam nama Yesus. Saya tidak tahu ini dalam keadaan sadar atau tidak. Kemudian Nandar, ya, roh kebenaran itu mengajarkan menikah sekali seumur hidup. Itu dipimpin oleh roh kebenaran. Roh kebenaran gak mengajarkan untuk menikah 2, 3, dan 4. Roh kebenaran gak mengajarkan untuk apa? Tebaslah batang lehermu. Gak ada Nandar. Kau membawa dalil-dalil dalam Taurat itu, kau ambil sepotong-sepotong tanpa melihat sebuah konteks. Jadi sampai kapanpun kau mengemis ayat Alkitab bahwa Muhammad adalah roh kebenaran Nandar,
Maaf Nandar, Injil tidak ada hubungan dengan Muhammad. Maaf ya, karena kau mengambil dari Alkitab. Maaf Nandar, Injil tidak ada hubungan, karena kau berbicara tentang Injil, itu berbicara tentang Basorah. Ya, berbicara tentang Injil itu berbicara tentang Basorah. Basorah itu artinya daging. Basar itu artinya daging. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan namanya Basorah. Menjanjikan daging. Basorah itu juga diartikan Injil, diartikan kabar baik. Dalam Yohanes 1 ayat 14, sabda itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita, yaitu kita mengakui bahwa Sang Firman itu telah menjadi manusia. Itulah Basorah. Jadi Muhammad tidak ada hubungan dengan Basorah. Muhammad tidak ada hubungan dengan namanya kabar baik. Karena kabar baik itu adalah sabda yang telah menjadi manusia, menjadi daging. Itu yang namanya basar, itu yang namanya Basorah. Ya, karena basar itu artinya daging. Tetapi basar diterjemahkan dalam Yohanes 1:14 diterjemahkan sabda telah menjadi daging. Sark egeneto. Jadi kabar baik Injil adalah kabar baik yang artinya mengakui, mempercayai bahwa Yesus Kristus Sang Firman telah datang menjadi manusia. Itu artinya kabar baik, artinya basar. Jadi Injil tidak ada hubungan dengan Muhammad. Itu, Nandar. Ya. Terima kasih. Saya close statement ya. Ya, kasihan ya. Kamu 5 menit ya. Cup. Apa Nandar? Iya, kasihan. Cukup, Nandar. Tenang, Nandar. Sampai itu. Iya, Udah iya. kayak tawa malu ya Nandar ya. Coba lihat wajahmu dan wajah saya. Siapa wajah tegang, siapa yang Saya wajah santai malu? aja sih Coba Nandar. Memang saya ini namanya gaya berbicara public speaking. Buka seperti kacamatamu coba ya, Kak. Buka, berani nggak? apa yang mau saya buka? Memang muka saya, mata saya gini. Dadah, closing aja, closing. Gak tega aku coba. Saya juga nggak tega sama kamu Nandar. Ya, closing. Terima, jangan bengong. Ya. Jadi saya bilang Nandar ini ada beberapa pertanyaan saya yang Nandar tak sanggup menjawab. Ya, ada sekitar 4 pertanyaan saya, 5 pertanyaan saya. Dia mengatakan Muhammad itu adalah roh. Lalu dia mengatakan juga bahwa Allah itu adalah roh. Ghost. Saya bertanya, apakah Muhammad adalah Allah? Karena dia mengambil dalil dalam Alkitab bahwa Allah itu adalah roh. Apakah Muhammad adalah roh? Sampai dia mengatakan, itu pertanyaan saya. Tidak dijawab. Berarti Nandar ini membawa ajaran baru. Berarti benarlah kata si Zuma yang mengatakan, dalam ini bahwa Raja Kekal, Raja Damai itu bukanlah Yesus, melainkan hari ini yang kita rayakan, yaitu Baginda Muhammad. Itu kata Nandar, Zuma. Berarti pandangan Zuma sama dengan Nandar yang mengatakan bahwa Muhammad adalah Allah. Karena memang saya lihat dari segi sistematika, memang mengatakan kebenaran itu adalah Allah. Sementara itu, so be it, oh Lord, itu mengatakan kebenaran, sungguh benar. Dan paling sungguh benar itu adalah Allah. Sesuai dengan gramatik, sesuai dengan kita melihat dari etimologi bahasanya. So be it, oh Lord. Artinya sungguh benar itu Allah. Dan dia mau mengatakan Muhammad adalah Allah. Tidak dijawab juga. Kemudian, dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Saya tidak tahu ini dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Tidak dijawab juga pertanyaan saya. Diutus dalam nama Yesus. Ajaran dari mana Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus? Nabi Muhammad saja keberadaannya ada di abad ke-7. Bagaimana mungkin sejak kapan Yesus tumpang tangan bilang, Nabi Muhammad aku utus engkau jadi Nabi? Gak ada. Maka saya bilang Injil tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Tidak dijawab juga. Ya. Kemudian dia berbicara tentang beberapa hal ya. Dia berbicara juga tentang poin-poin ya. Kalau roh kebenaran itu membuatkan sebuah dalil dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, buah-buah roh. Lah bagaimana roh kebenaran? Kemudian Nandar ini mengatakan roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus.
Rasul-rasul yang lain itu dibaptis dalam kalau Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. 5 pertanyaan saya secara gamblang, secara garis besar, tidak satu pun Nandar berani singgung. Dia membawa dalil di dalam, gini logikanya gini. Dalil di dalam Alkitab mengatakan roh kebenaran itu adalah Allah, lalu Nandar mengambil dalil di dalam Alkitab bahwa mengatakan roh kebenaran itu adalah Muhammad. Berarti secara tidak langsung Nandar ingin mengatakan bahwa Muhammad adalah Allah. Seperti dengan perkataan Juma. Raja damai, Allah perkasa, Bapa yang kekal itu bukan Yesus, tetapi melainkan hari ini yang kita rayakannya itu baginda Muhammad. Itu kan kata Juma. Berarti pandangan Nandar sama dengan Juma yang mengatakan Nabi Muhammad adalah Allah. Itu. Waduh, Nandar progresif, Borjak Bortung yang ini progresif. Ya, ada Kristen progresif, sekarang muncul lagi ajaran progresif yang baru ini. Teman. Makasih Bang Nathan. Ini ajaran progresif yang baru. Ya. Jadi Nandar, kebenaran itu hanya milik Yesus Kristus, milik Allah. Dan Yesus Kristus adalah Hadafar Ha Elohi, Sang Firman, yang adalah pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya. Hadafar Ha Elohi, Sang Firman, Sang Allah. Yesus adalah Sang Firman yang adalah Allah. Nanda, bertobatlah segera, kalian juga ikut bertobat. Semuanya bertobat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ayo, Nanda. Masya Allah. Terima kasih teman-teman semua ya. Berkah selalu lah buat teman-teman semua. Kasihan RK nih. Jangan lupa follow Bang RK, jangan lupa follow saya. Udah, ayo. Gua mau ngomong ini. Ayo dimulai. Kamu 5 menit kan? Iya, saya kan ini. Oke, silakan. Saya nggak tahu si RK ini ya. Saya beraninya. Amar lo Yeshua, ya, amar lo Yeshua, berkata Yesus kepadanya, Ani haderek, aku adalah jalan. Saya baru tahu nih, kalau di sini dibaca we, kamu tolong ya, berikutnya jangan baca we lagi kamu. Ini nanti kalau ke depannya kamu baca vh emet. Kata Yesus, aku berkata kepada mereka, amar lo Yeshua, berkatalah Yesus kepada mereka, Ani haderek, akulah jalan, vh ehmed, bagi Ahmad. Seperti Yohanes jalan bagi siapa namanya? Seperti Yohanes jalan bagi Yesus, jalan pembuka bagi Yesus. Teman-teman lihat nih di dalam perikop ketika Yohanes Pembaptis sebagai jalan pembuka untuk Yesus, ternyata Yesus adalah jalan pembuka bagi Nabi Muhammad. Nih, amar lo Yeshua, berkata Yesus kepadanya, Ani haderek, akulah jalan. Bagi siapa? Ini konjungsi loh, bagi lo. PH emet, bagi Ahmed. Justru ayat ini menampol dirimu sendiri. Ini terjemahan yang ngawur, terjemahan yang besar, yang benar. Berkata Yesus kepadanya, akulah jalan bagi Ahmad. Karena dia adalah hidup, ya, dan tidak sampai kepada Bapa yang melawan perkataanku. Jadi bangsa Israel itu menolak Nabi Muhammad yang dikatakan oleh Yesus. Kata Yesus, siapa yang menolak Ahmad, dia tidak akan sampai kepada Bapa. Cuma terjemahan ini yang menyesatkan, teman-teman. Nah, lagi pula gak nyambung. Kalau dia mengatakan Yesus adalah roh kebenaran, wah ini wanas berarti RK. Yang progresif itu kamu RK. Ayat yang kamu berikan itu justru nubuatan. Yohanes 16, teman-teman. Yohanes 16 Yohanes 14 ayat ke-6. Saya sampai hafal tuh. Payomer Yeshua Hamasya, amar lo Yeshua Hamasya, Ani
Haderek PH Ahmed. Aku adalah jalan bagi Ahmad. Ya, Fehayim, dia itu adalah kehidupan. Maksud kehidupan itu apa? Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar, Allah yang esa. Sekarang saya tanya, yang melestarikan Hayim, yang melestarikan hidup bahwa tidak ada Tuhan selain Allah siapa? Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad, dengarkan saya lagi ini ya. Ketika Nabi Muhammad dibawa oleh Abu Thalib ke Syam, ada seorang pendeta namanya Buhairo. Buhairo mengatakan, ini nabi terakhir nih yang dijanjikan oleh Yesus. Wahai Abu Thalib, setelah ceritanya panjang ya, saya singkat saja karena waktunya nggak banyak. Kata Abu Thalib, kata pendeta Buhairo berkata, Abu Thalib bawa anak ini lagi ke Mekah. Kenapa? Kalau orang Yahudi tahu, maka dia akan dibunuh. Makanya kata Yesus, siapa yang menolak Ahmad, maka dia tidak akan sampai kepada Bapa. Itu Yohanes 14 ayat ke-6. Siapa yang tidak melalui Nabi Muhammad tidak akan sampai. Hadisnya mana, Nandar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a bi min umatin yahudiyun au nasroniyun falam tu'min bidaholanar. Siapa di kalangan umat ini, baik Yahudi maupun Kristen, yang tidak percaya kepadaku masuk neraka. Jadi konsep kalau kamu mau masuk surga harus Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi membanggakan Musa, orang-orang Nasrani membanggakan Yesus. Kata Nabi Muhammad, seandainya Musa hadir di tengah-tengahku pada saat ini, dia wajib tunduk dan patuh terhadap ajaranku. Yesus, kalau Nabi Muhammad, Yesus nanti datang kedua kali, wajib tunduk kepada Nabi Muhammad. Tidak bisa tidak. Bahkan Yesus menjadi umat Islam, menjadi anak buah dari Al-Mahdi. Tanya Ustadz, ketika Al-Mahdi mau mengimami sholat, memerintahkan Yesus untuk mengimami, apa kata Yesus? Engkau adalah pemimpin, saya ini adalah anak buahmu. Ya, jadi Yesus itu nanti akan menjadi anak buah dari Al-Mahdi alaihissalam. Apapun yang kamu jawab nggak nyambung dengan pertanyaan saya. Justru jawaban kamu Yohanes 14 ayat ke-6 ternyata untuk Nabi Muhammad. Ani haderek PH Ahmed, aku adalah jalan bagi Ahmad, seorang kehidupan. Jeder kamu, kalah lagi RK, menang. Apa saya. Kalah Anda? Saya 3.800, kamu 2.000. Ya karena kalah dan menang, kalah dan menang ukuranmu itu koin. Kalau kalah kemenangan ukuranku adalah kebenaran Islam. Iya, karena ukuranmu poin. Aku katakan apa? Aku kalah debat atau kalah menang. Aku menang debat, kamu kalah debat. Kasihan. Mau sembah Muhammad terserah kau. Ya, kau sembah Muhammad. Mana ada aku menyatakan Nabi Muhammad adalah Allah. Silakan. Logikamu lari ke situ. Lihat kamu dagis dia. Makasih ya Nanda ya. Silakan ya, kalau mau sembah Nabi Muhammad silakan. Aku minta tolong buka kacamatamu dulu. Coba. Silakan ya Nandar ya, kalau mau sembah Nabi Muhammad itu urusan kau ya. Kita debat sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati kamu dan Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad adalah jalan progresif. Yesus adalah jalan bagi Nabi Muhammad. Progresif. Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Progresif. Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Ya, jadi udah clear ya. Apa Nandar Bin? Silakan kau mau sembah Nabi Muhammad sebagai Allah sesuai dengan pernyataan Nandar, itu urusan kamu. Saya tidak paksa, itu hak kamu dalam beriman. Ya. Kau mau menyembah Nabi Muhammad sebagai Allah, urusan kamu. Karena dalil yang Nandar bawakan itu, roh kebenaran, roh Allah itu adalah Allah. Ya. Jadi dia mengatakan roh kebenaran itu dalam Alkitab yang dia bawa itu adalah Muhammad, berarti dia mengatakan Muhammad adalah Allah. Ya silakanlah kamu mau menyembah Nabi Muhammad sebagai Allah, silakan, urusan kamu, saya tidak larang. Tadi kita baru saja menyaksikan debat yang sangat seru sekali, sangat luar biasa, yang dibawakan oleh Bang RK dan juga para apologet Kristen yang lainnya. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan dan Bang RK menjawab dengan sangat baik. Dia memberikan semua jawaban yang lengkap
sesuai apa yang mereka tanyakan. Dan para polemikus ini pun terbungkam ya, mereka tidak tahu harus menjawab apa lagi. Mereka tidak tahu bagaimana untuk membantah pernyataan dari Bang RK ini, karena Bang RK memiliki data yang lengkap. Dia tahu apa yang dia sampaikan, data-data yang dia berikan juga semua ditunjukkan dengan lengkap. Jadi tidak ada celah lagi bagi para polemikus untuk membantah atau menyangkal pernyataan dari Bang RK ini. Jadi karena dia seorang mantan muslim, dia juga punya banyak pengetahuan tentang Al-Quran. Jadi meskipun para polemikus ini mencoba untuk menyerang melalui ayat-ayat Alkitab yang diartikan berbeda, Bang RK bisa menanggapinya dengan sangat baik. Bahkan ketika di situasi yang dibalik, mereka ditanya, mereka kok kewalahan karena mereka tidak paham tentang kitab mereka, tentang Quran. Dan disitulah kita bisa lihat bagaimana kualitas para polemikus ini. Mereka bertanya menggunakan dalil yang tidak jelas dan menggunakan Alkitab untuk mencoba menjatuhkan iman Kristen. Dan mereka merasa sudah sangat ahli sekali ya tentang Alkitab, sampai-sampai mereka berani menyimpulkan, berani membuat sebuah pernyataan yang kontroversial tentang Alkitab. Dan di situ banyak sekali para polemikus yang ketika dia ditanya balik tentang iman mereka, kebanyakan mereka tidak tahu harus menjawab apa, karena sedikit sekali dari mereka yang benar-benar tahu atau mempelajari kitab mereka sendiri. Bahkan mereka sampai merasa lebih tahu tentang Alkitab daripada orang Kristen sendiri, sehingga dia berani untuk membuat sebuah kesimpulan atau sebuah pernyataan yang sangat jauh dari arti yang sebenarnya, dengan tujuan hanya untuk menjatuhkan para umat Kristen. Dan kita bisa lihat juga dari pertanyaan-pertanyaan mereka, kualitas dari para polemikus ini ya. Mereka menanyakan hal yang itu saja, sampai sudah berkali-kali dijawab, dan pertanyaan yang sudah sangat jelas jawabannya. Bahkan sebenarnya mereka tahu apa jawabannya, tapi mereka hanya tetap menanyakan itu karena mereka hanya ingin menjatuhkan, bukan benar-benar mau mencari jawabannya, tapi hanya untuk menjatuhkan iman Kristen. Karena hal itu dilakukan untuk menutupi kekurangan mereka, di mana mereka tidak yakin dengan iman mereka. Sedangkan kita sebagai orang Kristen, kita punya keyakinan yang lebih dalam, sehingga ketika mereka melihat kita sebagai umat Kristen yang memiliki keyakinan akan keselamatan, mereka iri, sehingga mereka tidak rela itu terjadi. Akhirnya mereka menggunakan cara-cara itu untuk
menjatuhkan iman Kristen, untuk mencoba untuk menyesatkan para umat Kristen dengan ayat-ayat yang mereka potong, yang hanya 1-2 ayat tapi tidak memahami konteksnya secara penuh. Akhirnya mereka gagal paham dan menggunakan itu untuk mencoba menyesatkan para umat Kristen. Jadi kita perlu doakan terus para apologet ini supaya mereka terus dibimbing oleh Roh Kudus dan mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para polemikus ini dengan hikmah, meskipun banyak dari mereka bertanya tentang hal-hal yang itu saja yang sudah sangat sering ditanyakan. Namun para apologet ini tidak pernah henti-hentinya untuk memberitakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jadi kita perlu dukung terus para apologet ini supaya mereka bisa terus memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan semoga saja ada para polemikus ini atau orang yang belum percaya bisa melihat kebenaran firman Tuhan dan akhirnya terbuka hatinya untuk kebenaran itu. Dan ya, kita tidak perlu sakit hati dari hinaan mereka ataupun cercaan mereka, karena kita tahu apa yang kita percayai. Kita punya keyakinan tentang firman Tuhan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita membekali diri kita dengan pengetahuan yang cukup, supaya ketika ada orang yang bertanya kepada kita atau ada orang yang menghina kita, kita bisa menjawab dengan baik karena kita sudah punya pengetahuan yang cukup untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan dari video ini semoga teman-teman juga mendapatkan pengetahuan yang baru dan imannya dikuatkan. Dan ya di situ memang banyak sekali orang-orang yang tidak suka dengan iman Kristen ya, karena mereka selalu ingin mencari celah kesalahan tentang Alkitab, tapi mereka tidak pernah bisa melakukannya. Dan mereka justru tidak mendalami kitab mereka sendiri karena mereka takut hal-hal yang selama ini disembunyikan itu terbongkar dari kitab mereka. Bahkan mungkin banyak dari para ustadz, para pemimpin agama, mereka tidak pernah membahas tentang rahasia-rahasia di Al-Quran yang jarang sekali dibahas. Jadi akhirnya mereka sibuk membahas Alkitab, sibuk mencari-cari kesalahan dari Alkitab, di mana mereka tidak pernah bisa menemukannya. Ketika mereka bertanya tentang satu ayat, justru mereka tidak ingin mendengar jawaban. Mereka ingin memaksakan pendapat mereka, asumsi mereka tentang Alkitab itu sendiri. Padahal mereka sedang bertanya dan dijawab oleh seorang apologet, seorang yang memang memahami Alkitab. Tapi mereka tetap tidak mau percaya, tidak mau terbuka untuk mendengar. Mereka lebih meyakini logika mereka sendiri, logika yang terbentuk oleh paradigma dari para ustadz-ustadz mereka, di mana itu ada dasar dari kebencian. Jadi apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita jelaskan, mereka tidak akan
menerima itu. Karena mereka sudah membentuk sebuah opini sendiri di dalam kepala mereka tentang apa yang mereka tanyakan. Jadi sebenarnya tujuan mereka bertanya itu bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi hanya untuk memuaskan diri mereka, dimana ketika kita para umat Kristen tidak bisa menjawab pertanyaan mereka, mereka merasa puas. Mereka merasa, oh ternyata mereka tidak bisa menjawab. Jadi mereka merasa mereka lah yang paling benar. Ya, itulah teman-teman dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini terus bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman dikuatkan imannya dan pengetahuan tentang kekristenan, iman Kristen juga semakin bertambah sebagai bekal kita untuk hidup sebagai seorang Kristen atau pengikut Yesus Kristus. Dan jangan lupa juga bagikan video ini ke saudara-saudara, ke grup-grup WA, keluarga, teman-teman semua, supaya semakin banyak orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan juga mendapatkan ilmu yang baru, pengetahuan yang baru tentang iman Kristen. Dan semoga untuk orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, mereka bisa dimenangkan, mereka bisa menerima kebenaran itu melalui video ini. Ya, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus channel ini melalui subscribe, like, komen, dan share. Share kemana-mana, share bagikan ke banyak platform sosial media teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk tonton video-video yang lainnya, karena banyak juga diskusi-diskusi yang luar biasa di video-video yang lainnya. Ya, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah mendukung channel ini, sudah menonton video ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.